sekarang nih kamu tuh mendefinisikan Ryu Kintaro tuh siapa sih? Ya aku anak biasa sih kalau menurut aku. Apa value yang papa mama kamu pernah sampaikan kamu yang paling berkesan gitu, prinsip-prinsip hidup yang kamu pegang banget? Papa tuh pernah bilang ke aku ya. Heeh. Papa pernah bilang ke aku, orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang sukses itu orang yang tidak pernah menyerah. Oke. Kalau kamu dapat libur nih 1 bulan full Dari sekolah ya. tanpa kerja, tanpa sekolah, kamu mau ngapain? Ngonten. Mau ngonten. Emang hobinya ngonten ya? Jadi nanti pas udah nggak libur, nggak bingung. Kan udah ada banknya. Terus kamu pernah mikir nggak kenapa Tuhan tuh kasih kehidupan ini ke kamu? Kamu pernah berpikir nggak? Kenapa aku? Kenapa nggak temenku? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah karena ya semuanya itu ya udah Tuhan yang atur. Tugas kita tuh hanya bersyukur dan bertempur aja. Harus terus menjalani. Oke. Tapi sekarang kamu tahu kan, kayak orang tuh nggak mungkin jual susu di mobil Lexus. Masih mungkin aja. Mungkin sih, cuman kalau benar-benar cuma ada mobil itu. biasanya nggak jual susu mobil Lexus ya. Oke. Hai teman-teman, welcome back di Behind Story bersama gue Brian Samuel. Hari ini kita kedatangan Ryu Kintaro, anak kecil yang waktu umur 9 tahun udah cetak 1 miliar pertamanya. Gimana ceritanya? Let's talk about it. Hai Ryu, welcome. Halo. Good to see you. Ryu, sebelum kita mulai ngobrol, boleh perkenalkan diri dulu nggak ke teman-teman yang nonton? Ryu itu siapa? Silakan. Halo, aku Ryu Kintaro, aku konten kreator, umur aku 10 tahun. Bisnis aku jamu cap nyonya kaya. Oke, cap nyonya kaya. Iya. Oke, sekarang kamu udah 10 tahun ya? Iya. Tapi kamu berhasil cetak 1 miliar pertama di umur 9 tahun. Oke. Aku tuh pertanyaan penasaran ya. Waktu kamu umur 9 tahun, terus tim kamu, keluarga kamu hitung, kamu berhasil buat 1 miliar nih. Yang ada di pikiran kamu apa? Pastinya seneng banget karena selama ini kan itu kan aku kan kaget ya, senang kaget campur aduk semuanya karena kan itu kan pencapaian terbesar aku itu dari YouTube sama bisnis aku senang banget bisa mencapai segitu dan aku juga senang artinya itu bisnis aku kan rame ya artinya aku senang banget. Kaget juga. Ini saya jujur masih agak bingung ya. Anak seusia kamu udah do business. Kamu tuh sadar yang kayak kamu tuh jarang banget tahu kan? Tahu kan? Tapi awalnya itu waktu umur 7 tahun itu, kan aku lagi ulang tahun yang ke-7 tahun. Papa bingung mau ngasih kado apa. Akhirnya papa ngasih kado bisnis. Apa bisnis pertama yang dikasih? Franchise ayam goreng crispy gerobakan. Oh, oke. Habis itu tutup lagi 3 hari. Bentar. Sebelum lanjut, itu dikasih bisnis tuh bentuknya gimana? Gerobakan. Kamu dibeliin gerobak. Franchise. Dia beliin franchise. Iya. Terus kamu running sendiri? Tapi karena nggak mau jagain, karena masih sibuk sekolah dan main, tutup 3 hari. Habis itu di umur 8 tahun, aku penasaran nyoba lagi kan, bisnis minta bukain, jualan di mobil Lexus, jualan susunya. Yang viral ya? Iya, jualan susu sama res boleh mama. Nah, tutup lagi sebulan karena aku lihat emang prospeknya kurang bagus buat kedepannya. Namanya kan susu murni sapi asli tuh, susu sapi asli. Jadinya ya nggak ini rasanya bisa nggak enak dan basi ya kalau udah lama. Tuh jadinya tutup sebulan. Nah sekarang bisnis jamu ini awalnya waktu aku sakit, aku lumayan sering sakit tuh. Dikasih sama mama obat. Aku kan kalau minum obat terus kan ada efek sampingnya. Cobalah dikasih jamu. Nah setelah dikasih jamu itu sembuh tuh setelah rutin minum.
Akhirnya aku bilang, ada nggak jamu yang enak sehat tanpa rasa pahit? Oke. Terus mama bilang jadiin bisnis aja. Sekarang makanya ada jamu cap Nyonya Kaya, awalnya dari situ. Oke, makanya sekarang punya bisnis jamu cap Nyonya Kaya. Di mana? Di Ruko Megiore Gading Serpong. Di Gading Serpong. Jadi ide awalnya sampai jadi bisnis jamu nih, ceritanya gitu. Yang idein siapa, papa, mama? Yang idenya itu ya dari situ. Awalnya tuh dari karena aku sakit, habis itu dikasih obat, tapi ada efek sampingnya. Terus akhirnya coba dikasih jamu, rutin, sembuh. Habis itu aku bilang, ada nggak jamu yang enak sehat tanpa rasa pahit? Nah terus mama bilang, wah kalau dipikir-pikir bagus tuh dijadiin bisnis. Terus kamu mau? Itu mau, dan itu aku pakai uang aku dari YouTube AdSense sama endorsement. Boleh tahu nggak modal kamu bikin jamu cap Nyonya Kaya ini berapa? Sekitar 300 jutaan. Itu dari kamu cari sendiri di content creating ya? Iya. Dari YouTube AdSense sama endorse. Kamu YouTube tuh kontennya apa sih? YouTube kontennya itu, kalau YouTube tuh kadang ngikutin yang lagi viral, trennya. Atau kadang juga ya suka bikin ini challenge sambil edukasi jamu aku gitu. Yang fun-fun gitulah kalau di YouTube itu. Sekolah nggak keganggu ya kamu sibuk gini? Kalau sekolah sih enggak, karena kan sekolah cuma dari jam 7 sampai jam 2. Sisanya aku bebas mau ngapain setelah les-les itu. Kamu capek nggak? Enggak sih, karena ini emang aku yang mau. Kalau konten tuh emang hobinya aku kalau konten. Menurut kamu kenapa anak-anak lain banyak di luar sana? Anyway, aku tuh pernah jadi guru sekolah. Aku pernah ngajar di sekolah. Banyak anak-anak yang pulang sekolah tuh udah ngeluh capek, udah malas. Nah, menurutmu tuh kenapa ya anak-anak kecil lain tuh kayak gitu? Ya sebenarnya aku juga capek. Cuma ya tetap aku paksain dan akhirnya ya biasa juga akhirnya. Yang motivasi kamu buat, aku mau lakuin ini itu apa sih? Setelah aku tahu kalau konten tuh bisa dapet uang. Karena jadinya aku nggak bergantung sama mama papa lagi. Kadang aku juga kalau bisa beliin mama papa gitu. Kalau di luar sana, kamu pasti sering denger dong orang bilang, anak kecil harusnya main, jangan kerja. Nah, kamu bilang apa tuh kalau ada orang ngomong kayak gitu? Ya menurut mereka kan itu kan cara didik mereka sendiri. Ya terserah mereka, aku sih nggak cuek aja sih sama komen-komen mereka itu. Kamu pernah ada komen yang paling nggak? Kamu bacain komen nggak sih? Bacain lah, bacain. Ada komen yang ini nggak yang ganggu banget, yang nggak oke banget buat kamu? Jadi waktu aku nih podcast, komennya dia di podcast. Di belakang ini kan background kan kelihatan kan di kamera kan. Dia bilang, Ryu, itu di belakang tuh ada orang tua kamu ya. Kalau kamu bingung, kamu pasti nengok-nengok gitu. Padahal kan kelihatan ya nggak ada loh. Bingung sendiri aku. Kamu berasa apa waktu dibilang kayak gitu? Udahlah biarin aja lah tuh orang salah lihat atau kenapa kali ya. Udahlah biarin. Udah bingung juga. Biarin aja, cuek aja. Kadang kita juga perlu kritik gitu untuk improvasi diri ya. Iya. Tapi ini buat teman-teman ya, yang mungkin yang mikir kayak gitu ya Rio ya. Rio ini dari tadi kita sebelum syuting, ya nggak didirect apa-apa sama timnya, sama papanya ya. Dibebasin ya, ngobrol aja, ngomong apa aja gitu ya. Nggak didirect yang kayak, jangan, enggak ya? Enggak. Dibebasin ya. Wow. Terus coba ceritain dong ke aku gimana hari-hari kamu nih, Senin sampai Minggu, habis sekolah ngapain? Kamu ada les-les juga dong. Nah, itu kesibukan kamu dalam satu minggu tuh apa aja? Kalau dari Senin sampai Jumat itu, Senin, Selasa itu aku biasanya tuh ada sekolah pastinya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat tuh aku sekolah, masuk jam 7, pulangnya jam 2. Habis itu ada les dari jam 3 sampai jam 4 tuh les. Habis itu biasanya dari jam 4 tuh syuting endorse sampai paling jam syuting endorse atau syuting biasa sampai jam 6. Terus dari jam 6 sampai jam 7 ada les biasanya. Terus kamu tidur jam berapa? Tidur biasanya jam 8, 9 sih. Oh iya. Kalau tidur, kalau lagi ya? ini malam kan Sabtu Minggu itu biasa kalau Sabtu ya tidurnya 9, 10. Kalau ada syuting, wah itu bisa 11, 12.
Kalau ada syuting yang sampai malam banget, acara TV gitu. Iya, iya. Apalagi yang jauh. Terus kamu ngurus bisnis kamu yang jamu nih di Gading Serpong, itu kapan? Kan aku kontennya tuh di jamu aku itu sekalian bantu-bantu gitu. Tapi kalau hari Minggu tuh ya udah aku santai aja tidur, main gitu. Jadi pulang sekolah seringnya kamu ke toko ya? Enggak. Kemana? Karena kan padet ya kegiatan aku ya kalau Senin sampai Jumat ya. Jadi nggak bisa ke toko. Nanti takutnya pas udah di toko, gurunya datang balik lagi. Oh, oke. Jadi kalau Tapi kalau aku tetap mantau toko dari CCTV ya. Pakai HP-nya. Makanya aku cuma boleh pegang HP Sabtu Minggu. Oh, oke. Iya. Oke. Aku tetap pantau dari CCTV, bantu ngechat orang-orang yang di sana kalau ada apa gitu. Oh iya? Lewat HP mama. Oh ya? Biasanya kamu ngechat tuh kalau ngelihat apa? Kamu ngurusin apa aja sih di cap Nyonya Kaya ini? Aku lebih ke tim promosinya, lebih ke promosi, terus yang bantu-bantu gitu, bantu yang layanin, jadi kasir gitu. Oke. Aku bukan yang sampai manajemen usahanya itu. Ngurusin itu masih dibantuin. Keuangan gitu enggak ya? Iya, dikit-dikit lah, dikit. Masih dibantuin mama papa karena aku masih kecil ya. Iya. Oke. Wow. Terus di jamu ini nih, aku tuh penasaran waktu kamu ngonten di jamu, sama kamu ngonten di YouTube dan lain-lain, itu timnya sama? Timnya sama sih. Kalau ngonten di platform mana-mana kan, itu sama. Cuma kalau tim aku tuh ada 3. Tuh ada editor, videographer, sama kreatif. Oke. 3 tim ya. Berarti kamu mulai itu dari kamu usia 7 tahun. Punya tim ini dari usia berapa? Punya tim nih dari usia 7 tahun, tapi kalau mulai itu dari usia 5 tahun. Oh, terus kamu gimana cara running tim ini nih? Punya tim kreatif, editor, sama videographer ya? Iya. Nah, kamu gimana cara handle 3 orang ini di tim kamu? Flow-nya gimana? Kalau kamu punya ide, kamu bilang siapa? Flow-nya gimana? Kalau aku punya ide, biasanya aku bilang, ya ke mereka bertiga ini, langsung aja ke mereka bertiga. Ke mereka bertiga, terus nanti mereka kalau misalnya skrip aku berantakan banget gitu yang ada di otak aku. Nggak apa, misalnya aku lagi pengen bikin konten minum air. Aku cuma bilang mau bikin konten yang kayak gini loh, yang minum air itu loh. Contoh ya. Iya, contoh. Kan itu kan pasti kurang ya. Cuma dikit doang. Aku cuma ngasih tahu intinya ke mereka, aku mau bikin kayak mereka. Terus nanti dibikinin skripnya sama kreatif, terus nanti aku modif kalau ada yang kurang ini sama aku. Karena timnya kecil juga, tektokannya enak ya. Bisa, oke. Terus tantangan kamu sebagai anak umur 10 tahun, jadi konten kreator dan bikin bisnis, itu apa? Kalau di bisnis, tantangannya itu buat edukasiin produk aku dan bikin orang tahu di mana lokasi produk aku. Usaha aku. Karena itu kan mereka kan, kalau ini kan jarang juga ya orang yang mau masuk ke dalam-dalam. Kan punya aku bukan di jalan utama. Jadi pastinya aku harus sering ini di sosial media, solusinya edukasiin jamu aku. Karena kan banyak orang yang mikir jamu tuh nggak keren, padahal aku bikin jamunya tuh yang modern, kayak kafe. Terus ada yang pikir jamu tuh pahit, aku bikin jamu yang nggak pahit gitu. Aku harus edukasiin solusinya di sosial media aku. Oke. Kalau di YouTube ada challenge-nya nggak? Kalau di YouTube challenge-nya sih, kalau di YouTube paling mentok ya ngatur waktu doang sih ya. Paling mentok tuh ngatur waktu doang. Oke. Karena ya kan udah flow gitu. Aman-aman aja. Kamu consider diri kamu sibuk gak? Enggak sih, biasa aja ya. Tertata ya? Nggak terlalu sibuk ya? Iya. Terus kamu sama teman-teman seumuran sempat main bareng? Kalau sempet main bareng, pastinya sempet, cuma jarang. Oke. Jarang, biasanya Minggu, Sabtu, itu aja. Nggak yang setiap hari gitu. Karena kan aku lumayan padat juga, kalau di sekolah ya. Dibanding sama teman-teman yang lain gitu ya? Iya dong, kamu lebih padat dong. Iya, dibanding teman-teman yang lain. Nah, kamu kesulitan gak sih, Ryu, buat berteman seperti anak-anak seusia kamu pada umumnya? Karena kan kamu lebih sibuk, kamu ngerjain banyak hal yang mereka nggak kerjain. Kesulitan nggak sih? Karena kamu nggak punya mereka nggak punya common ground kayak kamu? Nggak kok, aku ada best friend.
Oh iya, aku baru ingat, aku punya best friend 2. Baru ingat satu lagi tadi. Oke. Aku lupa, dia tinggalnya di komplek. Yang di sekolah namanya Jacob, yang di komplek namanya Denzel. Jadi aku gak kesusahan berteman sih. Kan di komplek aku kan juga ada anak-anak yang masih sepantaran. Jadinya ya bisa aja aku berteman. Tuh. Oke. Jadi nggak kesulitan lah ya, berteman normal-normal aja ya. Di sekolah kan juga lama, bisa main sama teman kan, itu istirahatnya ada 2 kali. Lama-lama juga tuh istirahatnya. Oke. Coba kau pikirin ya, kamu lebih takut kehilangan teman kamu, sahabat kamu, atau kehilangan uang kamu? Oke. Uang aku sih. Serius? Serius. Kenapa gitu? Tahu nggak alasannya? Tahu sih. Kenapa? Aku udah pikiran kenapa. Oke, kenapa? Karena kan kalau teman tuh kan manusia di dunia ini kan sangat banyak ya. Dan itu bisa aja tuh aku temuin di mana aja. Jadi ya gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja kalau mau nyari temen kan di dunia ini banyak manusia. Jadi kalau kehilangan temen yang di sekolah kan bisa cari yang di luar sekolah. Iya. Gitu. Oke. Make sense, bisa diterima. Tapi kalau uang emang susah dicari. Tapi apa yang, coba pikirin ya, apa yang di hidupmu yang 1 miliar itu nggak bisa beli? Ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti, apa yang tidak bisa dibeli pakai 1 miliar tuh ya? Yang kamu value more than your money. Mama, papa. Oke, apa lagi? Mama, papa, terus kerja kerasnya. Kerja kerasnya dapetin tuh 1 miliar. Keluarga aku. Masih banyak sih. Ada beberapa lagi. Oke. Sekarang nih kamu tuh mendefinisikan Ryu Kintaro tuh siapa sih? Kalau ditanya, Ryu tuh siapa sih? Kintaro itu ya, kalau menurut aku sekarang ya. Iya. Kalau menurut aku sekarang ini, Ryu Kintaro itu ya masih anak biasa. Anak biasa aja. Ya aku anak biasa sih kalau menurut aku. Untuk sekarang aku mendeskripsikan Ryu Kintaro itu, diri aku tuh sebagai content creator, entrepreneur, sama anak biasa aja. Content creator, entrepreneur, dan ya anak biasa. Oke, menurut kamu jadi anak kecil yang berbisnis itu tuh enaknya apa, susahnya apa? Pastinya itu kan nge-handle itu karyawannya ya, karena kan aku kan masih kecil. Jadi karyawan ngira kalau aku bilang-bilangin mereka itu, aku dikira lah ini mah omongan anak kecil, paling juga main-main. Tapi aku jelasin ke mereka, aku nasehatin kalau kita ini kan satu perahu ya, jadi kalau aku jatuh aku nggak bisa gaji mereka, mereka juga nggak bisa kerja di situ. Aku tetap nasihatin pelan-pelan. Dan ngatur waktunya juga jadi lebih padat, tapi ya aman-aman aja sih. Ini kan aku yang mau juga. Keren banget sih. Aku masih speechless. Karena anak sosial kamu tuh jarang mikir kayak gini, ngerti nggak? Nggak mikirin sejauh ini. Itu susahnya, senengnya? Senengnya itu ya dapat pemasukan ekstra. Kamu pakai buat apa sih pemasukan ekstra kamu tuh? Aku tabung, jadi pas di masa depan itu aku nggak susah. Oke. Dan aku juga itu kan kadang aku butuh kebutuhan, jadi aku nggak bergantung sama papa, nyusahin mama papa terus. Kadang aku juga bisa bayarin makan, beliin mama papa sesuatu. Happy ya rasanya ya, bisa giving itu happy ya. Oke. Rio tuh, kamu hobinya apa aja? Selain kerja? Hobinya ngonten. Ngonten itu nomor 1 hobi. Nomor 2 itu basket. Terus nomor 2 game deh. Nomor 2 main game. Nomor 3 basket. Game, basket. Udah? Konten, game, basket. Sama olahraga lain kayak sepak bola. Oke. Interesting. Terus waktu kamu ingat gak pertama kali dapetin uang dari YouTube? Masih ingat? Masih ingat, itu masih kecil. Itu waktu usia 7? 7 udah dapat belum? Udah, dapetnya endorse tapi belum AdSense. Bukan AdSense YouTube. AdSense tuh di umur 7 kayaknya udah dapet, cuma kecil. Justru dapat pertama yang berasa tuh dari endorse. Endorse. Apa yang kamu rasain pertama kali dapat duit? Ngonten ternyata bisa dapat
penghasilan? Aku langsung seneng banget, malah itu jadi yang bikin aku jadi lebih semangat konten. Oke. Tuh. Jadi lebih semangat ya? Iya. Oke. Termotivasi. Oke. Waktu kamu bisnis, yang pertama apa yang gagal? Ayam goreng crispy gerobakan. Itu kan 3 hari tutup. Terus kedua jual susu sapi. Iya, susu sapi. Itu juga berapa lama? Sebulan. Kalau ini ada kemajuan, udah 7, 8 atau 9 bulanan lah jalannya ini. Nah, itu modalnya gimana? Modal apa? Yang dua bisnis pertama. Yang 2 bisnis pertama. Itu dari uang mama papa juga. Oh, itu papa modalin. Iya, yang pertama hadiah ya? Pertama hadiah, jadi Iya. pakai uang mama papa. Kedua itu aku minta bukain masih pakai uang mama papa. Yang ketiga ini pakai uang aku. Ini udah jalan sosmednya ya? Iya, udah jalan. Oke. Apa yang bikin kamu tetap mau coba berbisnis? Padahal kan 2 pertama tuh gagal. Kenapa masih mau coba bisnis? Karena ya aku penasaran. Terus mama juga pernah bilang ke aku ya, kalau 2 kali aku gagal, 3 kali aku harus bangkit. Kalau 3 kali aku gagal, 4 kali aku harus bangkit. Siapa yang ngajarin itu? Mama. Oke. Mama pernah bilang gitu ke aku. Oke. Waktu itu bisnis yang kedua itu kan viral kan? Iya. Yang itu siapa yang videoin sih? Jadi Ryu ini jual susu di Lexus ya? Iya. Di mobil. Itu tuh emang kamu udah punya tim belum? Udah. Udah punya tim? Udah punya tim. Itu timnya yang videoin? Bukan, itu orang beli terus aku repost. Oh, orang beli, kamu repost. Terus apa yang ada di pikiran? Itu ide siapa? Jualan susu di mobil Lexus di pinggir jalan kan? Iya, aku lihat aja orang banyak yang jualan di mobil, kayak jualan es teh, nasi kotak kan, nasi bungkus. Banyak gitu, jadi ya apa coba gitu aja ya. Kan modalnya juga nggak besar. Akhirnya jadi kamu bilang papa? Deh, ya mumpung papa baru beli mobil Lexus baru. Tapi waktu kamu muncul itu, kamu tuh iseng. Kamu tahu nggak sih jualan susu which is murah kan, nggak gitu mahal kan? Di mobil Lexus tuh unik. Kamu waktu punya ide itu, kamu tahu nggak itu unik? Apa polos aja kayak? Biasa aja. Pinjam mobil mau jual susu gitu? Biasa aja, kan mobilnya kan cocok, emang gede. Biasa aja sih pada saat itu. Iya. Tapi sekarang kamu tahu kan, kayak orang tuh nggak mungkin jual susu di mobil Lexus. Masih mungkin aja. Mungkin sih, cuman kalau benar-benar cuma ada mobil itu. biasanya nggak jual susu mobil Lexus ya. Oke. Well, sekarang aku mau tanya-tanya tentang jamu cap Nyonya Kaya. Oke, ceritain dulu dong, kenapa? Siapa yang punya ide nama cap Nyonya Kaya? Itu siapa yang punya ide? Ini bukan melambangkan kalau mama aku nih kaya. Oke. Tapi ini melambangkan ada artinya. Oke. Kalau kita mau kaya, kita tuh badannya tuh harus sehat. Kalau nggak nanti uangnya habis buat biaya pengobatan. Atau kita sakit nggak bisa cari kerja. Benar. Jadi kalau mau kaya, kita tuh harus sehat. Wow. Ini siapa yang pikirin, Rio? Bareng-bareng sama papa. Bareng-bareng ya. Keren amat sih. Nah, di tempat jamu kamu ini, ini aku juga sering Gading Serpong, cuman aku belum pernah mampir. Ntar aku cobain mampir deh. Nah, di situ kamu jualnya apa aja? Jamu doang? Atau ada cemilan-cemilan kayak mendoan, pisang goreng, tape goreng. Ini konsepnya kafe? Kafe modern. Jadi kan jamu tuh orang pikir, jamu mah nggak keren. Aku mau coba bikin jamu jadi keren lagi. Jadi konsepnya kafe kan. Jamu tuh juga udah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Wow, oke. Ada berapa varian jamu yang kamu jual di toko kamu? Ada kayak 15-20-an lah. 15-20-an. Oke, kamu tuh produknya ikut ini nggak waktu lagi research buat produknya? Kamu tuh ikut nyobain nggak kayak? Ikut nyobain, siapa tahu aja ada yang kurang pas. Misalnya namanya ramuan jahe, tapi rasanya malah manis. Oke. Bukan, aku harus cobain, takutnya terjadi seperti itu. Aku sama papa, karyawan-karyawannya mama papa, tim aku juga nyobain sih. Yang kamu paling suka apa? Yang paling aku suka ramuan kembang telang sama banyualang. Kembang telang tuh yang warna biru ya? Ungu. Ungu ya. Oke, itu yang khasiatnya apa?
Itu khasiatnya bisa buat menjaga kesehatan jantung, sama memberi hormon kebahagiaan dan meredakan stres. Kalau banyu alang bisa buat dehidrasi dan detoks racun tubuh. Oh, kamu tuh produk knowledge-nya udah katam, udah tahu banget lah ya. Masih belum terlalu sih, tapi ya udah lumayan karena kan aku kan buka usaha jamu, jadi aku harus tahu khasiat-khasiat jamunya. Oh, kamu di sekolah jualin juga nggak ke teman-teman? Aku punya jamu loh gitu kayak. Ya, aku suruh cobain. Oh ya? Terutama yang suka olahraga teman-temanku. Gimana cara kamu promote ini ke teman-teman kamu? Atau Ada. ke guru juga dong? Ke guru ada. Guru. Coba ceritain gimana cara kamu promote ke mereka? Kan guru kan sama teman-teman aku lihat di sosial media. Aku pas dia bilang kamu buka usaha jamu, iya aku bilang cobain dong atau nanti aku bawain, nanti cobain gitu. Oh, jadi kamu bawain tester? Iya, aku suka bawain, kadang. Oke. Terus respon mereka gimana di sekolah? Kamu bawain, komennya apa? Komennya enak nggak pahit kok gitu. Kata mereka enak, guru-guru juga katanya enak. Oke. Nggak pahit gitu. Oke. Kamu tau nggak paling laku rasa apa? Ramuan jahe, ramuan kencur, sama ramuan kunyit itu paling laku. Paling laku 3 itu ya? Iya, itu best sellernya. Oh, kamu pun juga tahu ya flow yang paling laku yang mana. Seberapa banyak sih kamu tahu tentang operation jamu cap nyonya kayak ini? Yang kamu tahu apa aja? Ini jamu best seller yang terus, paling apa lagi? sering dibeli. Kritik dan saran customer. Terus kalau keuangannya dikit gitu. Oke. Terus apa lagi? Kurang lebih itu aja sih, sama Itu handle karyawan. Nah, kritik dan saran, pernah nggak nemu cerita pelanggan yang berkesan buat kamu? Pernah sih, banyak. Ada apa? Banyak. Coba cerita dong. Kayak misalnya jamunya enak banget. Itu berkesan banget, jamunya enak. Sampai ada yang bawa tumbler segede gini. Oke. Ada juga yang beli 2 seliter. Ada juga yang beli seliter gitu. Katanya enak banget, nggak pahit, pas rasanya. Tapi ada juga yang tidak suka ya. Tidak sukanya bukan karena rasanya, tapi pas lagi rame banget dari sini sampai sini, ngantrinya sampai keluar-luar. Ada yang bilang, ini orderannya nggak dibikin-bikin kan, kita kan bukan tergantung orangnya atau apa, tapi emang urutan. Terus nggak dapet tempat duduk juga kan dia. Ya akhirnya dikasih lah bintang 1. Oh, yang kayak gitu-gitu ya. Nggak dapet tempat duduk karena keramaian. Makanya aku pengen buka cabang baru. Punya target nggak kapan buka cabang barunya? Tahun ini diusahakan sih. Oh iya? Buka 2-3. Wow, nice. Rencana kamu buka di mana? Maunya di mana? Maunya sih di Jakarta ya paling ya. Jakarta, kalau nggak BSD Bintaro gitu. Oke. Kalau sistemnya kamu tuh ngerti juga? Kamu jual franchise ke orang atau itu kamu juga diajarin sama papa? Diajarin. Oke. Wow, keren. Kalau misalnya ada satu investor, dia bilang, Ryu, aku beli jamu cap nyonya kamu, license-nya, namanya semua aku beli. Kamu bakal jual nggak? Jual. Maksud? Jual. Invest maksudnya? Bukan jadi investor, dia mau beli. Brandnya, semuanya. Dibeli jadi milik dia, bukan milik aku. Iya, jadi milik dia. Kamu bakal lepas nggak? Kalau kamu mau lepas, di harga berapa? Enggak lah, nggak mungkin. Nggak mau kamu jual ya? Nggak mau. Kenapa? Karena kan itu aku beli pakai uang aku sendiri dan ya jalan bisnisnya. Aku juga nggak mau lepasin ya. Kecuali dia mau invest. Kalau dia mau beli nggak mau, udah nggak mungkin banget. Nggak mau sih. Kamu ngerjain ini semua pernah jenuh nggak sih? Jenuh pernah, tapi solusinya aku ajak jalan anjing aku. Oh gitu? Works ya? Seru aja ajak jalan anjing aku. Jadi nggak jenuh lagi tuh? Nggak, walaupun kadang ya malah bikin lebih kesel. Kenapa? Wah. Anjingnya nakal? Nah banget. Kamu miara anjing apa? Tackle sama Chihuahua. Oh, aku juga punya Chihuahua. Warna apa? Aku hitam putih. Sama. Cewek cowok? Cewek punya aku. Sama, aku punya cewek. Ntar kita lihat-lihat ya anjingnya, kita tukeran foto. Wah, galak banget anjing aku. Sama. Oh, kita Chihuahua ini ya. Suka ngejar kan? Suka ngejar anjing lain ya? Iya. Galaknya sama anjing lain. Iya, betul. Kalau sama
majikannya enggak baik Enggak. banget. Berisik. Umur berapa? Udah dari Kamu masih umur berapa dia udah ada? udah kayak 5 tahun sama aku. Oh, Udah lama banget. Ini aku 7 tahun. Ya. Lama. Ya. Interesting. Terus apakah kamu ngerjain ini semua nggak sendiri dong? Tentu dibantu sama papa mama. Nah, seberapa banyak papa mama involve bantuin kamu ngerjain konten, semua nih, konten, bisnis? Papa mama ngasih aku privilege. Privilege kayak sopir buat nganter sekolah. Kalau di bisnis dukungan, diajarin juga cara-caranya. Kalau di konten dibeliin fasilitas konten. Tapi aku nggak mau gunain privilege ini dengan buat hal-hal yang tidak berguna lah. Aku mau membuat privilege ini sebagai jaminan kesuksesan aku di masa depan. Nice. Kerennya ini parentingnya, penasaran nggak sih gimana cara parentingnya? Ntar kita bahas ya dari kacamata kamu nih. Nah, tapi sebelum ke situ, aku mau tahu ada nggak satu hal yang papa mama kamu masih larang, tapi kamu penasaran banget pengen coba, ada nggak? Kalau papa mama larang nggak ada sih, ada cuma aku nggak penasaran. Nggak penasaran? Paling tuh makanan manis, minuman manis doang sih. Dan itu masuk akal sama buat bikin kamu? Konten, ya sama bikin konten yang menjatuhkan orang lain, yang merugikan orang lain. Okay. Dan aku nggak penasaran sama sekali. Okay. 100% tidak penasaran. 100% nggak penasaran karena papa mama bisa jelasin kali ya? Iya, dan itu juga nggak bagus. Oke. Kamu gambarin dong ke kita semua yang nonton. Kita tuh penasaran gimana cara papa mama kamu mendidik kamu nih. Papa mama tuh suka ajak aku di talk kalau malam, ngobrol tentang hari ini gimana. Oke. Papa mama juga suka ajak aku ke kantor. Sering tuh ajak aku ke kantor. Jadi aku denger dan tahu cara bekerja yang baik dan benar. Sambil diajarin juga, aku lihat orang-orang kerja gitu. Papa buka bisnis? Buka bisnis ya, ada. Apa bisnisnya? Ada Kabuki Auto Shop, otomotif. Kalau mama pijat keluarga Ningrat. Oke. Pijat keluarga Ningrat? Iya, namanya. Namanya bagus-bagus. Iya. Terus apa lagi? Habis itu papa ada Hydrophobic Lab. Itu apa? Ngerjain apa? Otomotif juga. Oke. Hydrophobic Lab. Terus sama apa lagi? aku jamu capnya kayak itu sih. Oke. Dari parenting, cara mereka mendidik kamu, apa yang paling kamu suka? Paling aku suka paling aku suka ya. Rata-rata aku suka semua sih, karena ya emang buat kebaikan aku. Oke, mereka bukan yang tipe nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan yang kalau aku salah dikit langsung gitu, nggak gitu sih. Tapi dijelasin ya? Iya. Dijelasin. Kamu kan bilang kamu suka malam di talk, gitu. Kamu kalau di talk sama papa mama, biasanya ngobrolan apa aja? Tentang hari ini gimana, ada masalah apa, gitu-gitu. Dan hari ini seru nggak aku kontennya, ada konten apa nih yang viral. Kedepannya mau bikin konten apa gitu. Gitu-gitu sih paling. Terus kamu suka nanya-nanya apa ke papa, mama biasanya? Biasanya, mama gimana hari ini? Itu papa gimana hari ini di kantor, ada masalah apa, ada karyawan yang gimana gitu. Nanyain hari-hari mereka tuh gimana gitu ya. Terus di kerjaan gimana gitu. Iya. Oke. Apa value yang papa mama kamu pernah sampaikan kamu yang paling berkesan gitu, prinsip-prinsip hidup yang kamu pegang banget? Papa tuh pernah bilang ke aku ya. Papa pernah bilang ke aku, orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang sukses itu orang yang tidak pernah menyerah. Oke. Which is kamu lakuin ya? Gagal 2 kali, tetap gas bikin lagi. Dari mama apa yang paling kamu ingat? Kalau dari mama ya yang tadi itu, yang kalau jatuh harus bangkit lagi ya.
Terus mama aku juga bilang gini, hidup itu nggak boleh biasa-biasa aja, karena kan kita kan hidup cuma sekali. Jadi kita tuh harus hidup mencoba semaksimal mungkin. Aku berjuang untuk menjadi luar biasa. Oke, keren. Parenting papa mama kamu tuh keren. Kamu tau gak sih banyak anak-anak di luar sana tuh yang nggak dapet privilege ini. Bukan cuma uang ya, kalau uang banyak orang bisa kasih uang, cuman good parenting, bisa love-nya cukup, didikannya cukup, itu tuh banyak yang nggak dapet. Dan kamu, I think that's your privilege gitu, punya parents yang sangat oke. Keren banget. Kalau kamu dapat libur nih 1 bulan full dari sekolah ya, tanpa kerja, tanpa sekolah, kamu mau ngapain? Ngonten. Mau ngonten. Emang hobinya ngonten ya? Jadi nanti pas udah nggak libur, udah bingung kan udah ada banknya. Oke. Bank konten. Oh jadi Udah nyetok banyak. ya, nyetok konten. Jadi setiap hari nggak harus ngonten. Oke. Aku mau minta kamu urutin 5 aktivitas sebulan libur ini. Pertama ngonten, kedua main game. Oke. Ketiga main basket. Keempat apa ya? Keempat main bola mungkin. Oke. Kelima nih. Paling nggak boleh kerja selain kerja ya. Iya, selain kerja. Selain Dan kerja. selain kerja dan sekolah. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Refreshing. Oke. Tadi aku nungguin best friend-nya kapan ya mau ketemu best friend? Gak masuk di 5 ini ya? Kan itu kan kalau aku main basket game bareng. Main basket bareng. Oh, game main bareng. game tuh juga tuh itu kan ada grupnya. Oke. Kita main bareng. Oke, kamu pernah mikir nggak? Terus kita suka ketemuan juga sih main-main bareng playdate. Oh, kalian kalau main kemana biasa? Ke mall. Oh, ke mall. Nyari tempat main anak-anak gitu. Apa, nge-time zone gitu-gitu? Iya, time zone, Playtopia lah gitu-gitu. Oke. Kamu pernah sendiri mikir nggak, kenapa ya aku dari kecil kerja gitu? Pernah kepikir nggak sih? Apa let it flow aja selama ini? Kalau aku sih let it flow aja. Karena ya aku tahu kalau lebih baik aku kehilangan masa kecil aku daripada nanti aku kehilangan masa depan aku. Keren. Mending kehilangan masa kecil ya daripada masa depannya yang suram ya. Oke, kamu apa momen tersedih kamu sama momen terbahagia kamu selama ini? Momen tersedih aku tuh ada kayak 3. Tersedih 3, oke. Apa aja? Waktu mama sakit, papa sakit. Habis itu nomor 2 waktu dihujat ya, walaupun itu bohongan. Bohongan mereka tuh ya, komen netizen ya. Komen yang itulah ya, Okay. hujat yang bohong gitu. Oke. Terus ketiga waktu anjing aku. Wah, emang sih kalau anjing meninggal tuh sedih banget. Ini 3 ya, papa mama sakit, komen netizen sama anjing meninggal. Kalau momen paling bahagia kamu apa aja? Pertama pas dapat uang pertama dari YouTube. Oke. Kedua waktu jalan-jalan. Dan waktu bisnis aku berhasil. Dan juga waktu ini aku dapat anjing. Oke. Waktu boleh beli anjing. Oke. Menarik. Di hidup kamu siapa inspirasi terbesar kamu? Di bisnis dan konten ya. Ya. Kalau di bisnis itu papa aku sendiri. Oke. Tapi kalau di konten aku ada idola. Bang Paris Fernandes. Ini yang ninju pohon pisang. Iya. Yang kemarin diangkat jadi apanya Holy Wing. Holy Wing Sport Show. Oh iya. Keren banget dia. Karena dulu mukul pohon pisang. Terus jadi mukulin orang tinju, sekarang jadi CEO. Tapi kamu udah pernah ketemu sama Paris Fernandes? Belum, pengen banget ketemu. Kok bisa belum ketemu ya? Kan kamu udah viral banget. Nggak tahu, aku juga udah pernah DM. Dia nggak balas? Belum? Belum. Tapi tiap podcast kamu bilang nggak tentang ini? Tiap podcast. Woi, Bang Paris ini mau ketemu. Kalau ketemu Bang Paris, kamu bakal bilang apa pertama ke dia? Mau ngasih tahu kalau Bang Paris idola konten terbesar aku, terus wow.
mau ngobrol-ngobrol nggak bisa masuk ke podcastnya juga. Paris punya podcast juga? Punya podcast di ini, backgroundnya itu tempat dia latihan, terus kita duduk sambil ngobrol gitu. Dia cuma belum denger, pasti mau dia ngundang kamu. Tag Paris Fernandes semuanya ya. Tag kamu udah suruh follower kamu buat tag dia nggak? Belum. Akan coba nggak? Menarik sih itu buat dicoba. Iya kan? Karena bilang aja aku cuma sebutin terus di guys, podcast. bantu aku dong tag Bang Paris buat collab. Iya kan? I think you can do it. Oke. Terus hal yang paling kamu syukurin di hidup kamu tuh hari ini apa aja? Hari ini ya? Di hidup kamu lah sekarang. Sekarang ini. Ya. Sekarang ini. Kamu paling syukurin. Detik ini ya? Enggak harus detik ini di hidup kamu. Punya mama papa yang baik, keluarga aku sehat, habis itu binatangku sehat, habis itu bisa diundang ke podcastnya Koyu Kristen, habis itu bisa diundang-undang podcast dan kontennya lumayan lancar dan bisnisnya juga lancar sih. Oke. Kamu kalau misal, kamu kebayang nggak kalau misal kamu 10 tahun lagi, kamu umur berapa sekarang? 10 ya? Ntar kamu umur 20, kalau kamu udah umur 20, kamu ketemu itu orang. Siapa? Kamu yang umur 20, kamu mau ngomong apa ke dia? Halo. Halo doang? Aku mau tahu, aku di masa depan gimana ya Bang? Aku ngomong gitu. Gimana ya Bang? Terus? Ya, terus nanti ya paling dijelasin, habis itu ya akhirnya udah sih. Udah? Cuma pengen tahu di masa depan. Sama nanya hal-hal random. Seperti binatangku masih ada Bang. Habis itu yang random gitu. Oke. Penasaran ya mau tahu Ryu di masa depan seperti apa gitu ya. Tapi cita-citamu apa sampai so far yang kamu tahu kamu jadi apa? Pengen jadi pebisnis kan, nanti kata mama papa kan nanti aku yang bakal jadi pewaris bisnisnya mama papa. Jadi aku nggak mau cuma bisa ngabisin, tapi aku mau bisa ngelolain. Mau bisa ngelola, perlu belajar ya buat bisa kelola. Oke. Terus kamu pernah mikir nggak kenapa Tuhan tuh kasih kehidupan ini ke kamu? Kamu pernah berpikir nggak? Kenapa aku? Kenapa nggak temenku? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah karena ya. Semuanya itu ya udah Tuhan yang atur, tugas kita tuh hanya bersyukur dan bertempur aja. Harus terus menjalani. Oke. Kalau kamu lihat anak-anak seusia kamu nih, yang fighting spiritnya tuh nggak kayak kamu. Fighting spirit yang berantem. Bukan berantem. Bentar, yang mana? Nggak apa-apa, bukan berantem. Kamu kan fight banget nih di bisnis, nggak mau nyerah, terus konten, kamu tuh produktif. Nah, kalau kamu ketemu anak-anak usia kamu yang nggak produktif, yang males-malesan, message kamu buat teman-teman yang kamu tuh apa sih? Message aku ya. Pokoknya itu ya jangan pernah takut, terus coba aja ya. Karena di hidup ini kita nggak tahu kapan kita bakal bisa viral. Coba terus aja, kan aku tuh nggak tahu ya bisa viral. Awal viralnya itu di konten yang Lexus itu. Yang di videoin sama orang. Nah itu, jadi ya itu kita harus terus coba, jangan pernah takut. Dan selama masih bisa mencoba dan masih ada modalnya, coba terus aja, jangan pernah takut gagal. Karena gagal tuh pasti. Kalau diomongin orang itu udah biasa juga ya, udah nggak takut ya? Ya udah biasa lah itu. Kamu sering dong dibilangin sama orang? Ya, hampir setiap hari. Ryu kan anak privilege, ya iyalah dia bisa enak. Kamu bilang apa ke orang-orang itu biasanya? Nggak apa-apa dong, kan aku emang anak mama papa. Ya aku menggunakan privilege itu, tapi aku mau menggunakan privilege itu sebagai jaminan kesuksesan di masa depan aku. Aku bukan yang mau menggunakan privilege itu buat hal yang enggak gitu. Nggak apa-apa dong, kan aku anak mama papa. Jadi aku gunain privilege-nya. Ya apa salahnya ya? Iya. Ya, privilege. Kamu tertarik nggak sih buat one day jadi speaker ke... Wah itu hal baru sih, kayaknya. Kampus-kampus, kamu picture diri kamu gitu nggak sih? Oh udah ada, udah pernah. Seru. Acara apa? Young Entrepreneur X Factor. Itu siapa yang ngadain? Orang
ada orang yang ngadain dari Amerika, Malaysia, juri-jurinya sama dari Indonesia ada dari 3 kamu tuh negara. sebagai peserta gitu? Peserta, iya. Nggak nyangka juga bisa menang sebagai runner up ya. Oh ya? Pitching tentang bisnis aku, dan aku juga seneng karena kan ada beberapa yang belum tahu bisnis aku, jadi aku bisa ngenalin bisnis aku. Tahu nggak? Aku tuh baru tahu istilah pitching itu waktu aku baru mulai kuliah. Kamu dari umur 10 udah tahu pitching-pitchingan. Jadi yang kamu pitchingin apa? Jamu bisnis ini? Aku, iya. Itu waktu kamu umur berapa ikut? Ini kompetisi ya? Iya, waktu umur 9 tahun. Aku seneng banget sih, karena kan itu kan gak gampang. Ada tahap latihannya, diajarinnya. Dan juga tahap ini yang dipilih yang finalis. Dan aku bisa masuk finalis, terus bisa masuk runner up. Jadi ini lomba entrepreneur ya? Ya, ada juga yang masih bisnis bayangan. Oke. Tapi aku kategori existing business. Oh, emang udah running. Ini yang kamu pitchingin jamu? Jamu ini. Oke. Yang kamu ingat gak bahan pitching tentang jamu ini di kompetisi itu apa aja? Wah, banyak banget tuh. Cost structure-nya. Habis itu modalnya. Jamu ini kelebihannya apa? Problem and solution-nya. Bisnis modelnya lah ya, iya, semua. Sampai kayak 15 slide sekali aku presentasiin. Nggak boleh baca. Wow. Harus. Kok hebat banget sih. Ini diadainnya di mana? Di mana ya? Di mall apa gitu namanya. Kompetitor kamu tuh anak-anak seusia kamu juga? Wah, jauh umurnya deh. Udah gede-gede? Belasan. Aku kayaknya paling kecil deh di sana. Wow. Seru banget ya ada kompetisi kayak gitu. Kamu ingat gak ada berapa kompetitor sampai kamu jadi runner up? Ratusan. Kamu jadi runner up. Wow. Yang juara 1 umur berapa? 17, 18, 20 kali. Juara 2 kamu? Aku runner up ya. Wah, keren. Itu megang mic-nya sampai basah mic-nya. Tegang banget tuh. Wah. Tegang banget deh. Tapi aku juga kaget langsung. Tapi kamu paling muda kan? Iya. Ya iyalah, pasti heboh orang-orang. Terus Rio, plan kamu tuh punya plan gak sih kayak setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan? Kamu mikirin nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Mau jalanin terus aja apa yang aku kerjain sekarang ini. Karena dalam usaha itu konsistensi sama fokus itu adalah kunci kesuksesannya. Oke. Jadi tahun ini targetnya buka 2 cabang lagi. 2-3 cabang, iya. 2-3 cabang. Oke. Di luar jamu, kamu ada ide mau buka bisnis apa lagi? Nggak ada sih ya, karena aku masih mau fokus sama apa yang aku kerjain aja. Apa sih visi besarnya Jamu Cap Nyonya ini? Visi besarnya Jamu Cap Nyonya Kaya itu, aku pengen masyarakat Indonesia punya umur yang lebih panjang karena gaya hidup yang sehat dengan meminum Jamu Cap Nyonya Kaya. Visi besarnya itu. Berarti buka cabangnya mesti ribuan. Iya, harus. Aku pengennya seluruh Indonesia. Keren banget. Kalau misalnya di Amerika punya Starbucks ya, kamu pernah bilang ya? Iya, Cina punya Mixway. Kalau Indonesia aku pengen nanti dikenal secara global dan punya brand minuman yang kuat, Cap Nyonya Kaya ini. Ayolah para investor ya, bantu ya. Supaya cepat mendunia produk jamu kita ini. Oke, kalau misalnya kamu, aku kasih kesempatan buat kasih pesan untuk orang dewasa. Oke? Bagaimana orang dewasa seharusnya mendidik anak mereka? Oke. Dari kacamata kamu, harusnya gimana? Kalau menurut aku ya, jangan sampai itu kasih sayang orang tua itu membunuh masa depan anaknya sendiri. Gimana tuh? Maksud aku ya, aku perjelas deh. Ya. Itu karena misalnya terlalu dimanja kalau kecil ya. Terlalu dimanja terus nanti pas udah gede, jadi nggak tahu harus gimana. Belum ada pengalaman yang cukup. Oke. Jadi cara mendidiknya jangan sampai menghancurkan masa depan si anak. Harus dididik ya, jangan terlalu dimanja. Gitu. Terakhir buat anak-anak seusia kamu, pesannya apa? Pesannya itu ya, kita tuh harus mulai cita-cita kita sedini mungkin. Nggak perlu jadi kayak aku, jadi pebisnis, konten kreator.
bisa jadi pemain bola atau apa yang kalian suka, tapi pokoknya mulai sedini mungkin aja sih. Mulai sedini mungkin, jadi pas sudah gede tuh kuat menghadapi pengalaman hidup ini. Oke. Good. Terakhir, pesan buat kita kan konten kreator nih podcast. You channel ini, podcast ini. Kamu kan konten kreator senior nih kalau dibandingin sama podcast ini. Ya dong? Enggak juga. Senior ini. Kalau podcast kita baru running berapa lama ya? Setahun ada ya? Udah belum sih? Belum ya? Kita tuh belum running setahun. Nah, kalau misalnya aku nanya kamu nih, Ryu, gimana ya caranya supaya kita bisa engagement-nya gede juga kayak kamu? Ada advice nggak? Kalau dari aku sendiri, kamu advice ke kita nih, aku dan tim. Apa? Biasa aku post di prime time, terus aku juga kalau konten tuh aku terus posting sehari harus 2 kali di prime time. Pokoknya coba terus, karena siapa tahu aja konten yang dikira nggak bakal booming, malah booming. Gitu. Aku boleh tanya yang lebih detail nggak? Boleh. Tentang konten. Nah, kan konten itu ada yang mentingin kualitas sama kuantitas. Kualitas itu tuh satu video, production-nya bagus banget. Kalau kuantitas itu bikin yang banyak, jadi nggak harus bagus, tapi banyak. Artinya? Kalau itu dua-duanya harus stabil sih. Kalau itu dua-duanya harus stabil, tapi lebih penting itu kuantitas. Karena aku pernah, ini kaget banget sih, bingung. Aku pernah bikin video yang kayak agak absurd lah ya. Habis itu bikin video yang kualitasnya, retake-nya ribuan kali bisa ya. Terus ngeditnya juga lama. Tapi videonya nggak viral. Yang aku bilang absurd itu viral. Wah, itu langsung kayak bingung banget. Jadi kuncinya jangan terlalu idealis ya. Iya. Terlalu mau bagus satu tapi nggak seminggu sekali gitu, nggak works ya. Nggak works sih. Harus kalau orang kalau kualitasnya bagus sampai misalnya viral ya, orang juga nonton paling ya dikit kan videonya pasti. Bosen nanti orang. Ini advice dari Ryu nih buat tim. Advice dari Ryu. Oke. Terus konten yang paling menarik buat kamu apa? Yang kamu sering nonton? Kamu nonton YouTube Shorts, TikTok, atau yang paling kamu sering nonton? Aku lagi pengen coba ngonten game. Seru. Yang kamu paling suka tonton tapi apa? Game. Aku kalau suka nonton ya Bang Paris Fernandes itu. Sering banget nonton. Bang Paris, oke. Alright. Well, kamu sih luar biasa banget, Ryu. Very inspiring. Keren banget. Kamu tahu nggak sih kamu inspiring? Setuju gak kalau kamu bilang kamu inspiring? Buat beberapa orang mungkin, tapi buat beberapa orang juga enggak sih. Gitu ya? Ada juga yang komen, nggak termotivasi aku sama nih anak makanya privilege orang tuanya. Astaga. Haters ya, haters. Banget itu. Haters gonna hate, bro. Mau ayah ngapain pun dia pasti nggak suka lah pasti. Pasti. Oke. Well, I learned a lot dari cerita kamu. Kegigihannya, nggak boleh menyerah. Terus kamu juga bisa taat sama orang tua, ya kan? Terus kamu juga punya visi besar. Terus kamu juga nggak suka whining, tau nggak? Anak kecil suka whining, suka aduh capek, nggak mau ini, nggak mau itu. Kayak that's not him. Ya, kamu very inspiring sih, keren banget. Thank you so much ya, baru datang ke Behind the Story. See you lain waktu. Thank you udah datang ke Behind the Story. Oke. Teman-teman, thank you so much udah nonton sampai ending. I'll see you guys di next episode. Bye guys.